pembahasan pada struktur masyarakat Indonesia ini terkait erat dengan masyarakat multikultur dan masyarakat majemuk. Nah, pada masyarakat majemuk yang sudah diterangkan oleh pada pertemuan-pertemuan yang lalu, masyarakat majemuk itu berbeda kultur, ras, etnis, agama, adat, tetapi masih mengutamakan egonya, masih mengedepankan ego, masih ada egosentris, begitu. Nah, tapi kalau masyarakat multikultur itu juga sama-sama berbeda antara ras, agama, suku, adat, tetapi sudah menghargai perbedaan dan kesederajatan. Nah, jadi masyarakat multikultur itu sadar, paham bahwa kita berbeda, tetapi kita setara, kita sederajat. Nah, pertemuan-pertemuan berikutnya nanti akan kita bahas tentang pendidikan multikultur, gender dan multikultur, semuanya akan kita bahas satu persatu. Masyarakat multikultur di era digital itu juga akan kita bahas. Kita akan fokus dulu pada struktur masyarakat Indonesia. Definisinya dari pengertiannya ada pengertian secara etimologis, secara bahasa, begitu. Pengertian secara etimologis dan pengertian secara definitif. Definitif itu kenyataannya. Nah, secara etimologis yang dimaksud struktur itu adalah susunan. Nah, secara definitif struktur masyarakat Indonesia itu adalah skema penempatan nilai-nilai sosial budaya dan organ-organ masyarakat pada posisi yang dianggap sesuai demi berfungsinya organisme masyarakat sebagai suatu keseluruhan dan demi kepentingan masing-masing bagian. Maksudnya adalah masyarakat Indonesia, masyarakat itu ibarat organisme hidup seperti manusia, ya, seperti manusia, ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada mata, ada mulut, ada hidung. Masing-masing punya fungsi. Organisme itu masing-masing bagian punya fungsi, punya posisi, ya. Tangan posisinya di situ. Ketika tangan posisinya berubah, maka terjadi disequilibrium atau terjadi ketidakseimbangan, begitu. Kaki fungsinya untuk jalan. Ketika fungsi kaki tidak untuk jalan, maka terjadi ketidakseimbangan. Nah, itulah masyarakat yang diibaratkan menurut Furnival adalah seperti organisme hidup, sehingga masing-masing punya bagian, masing-masing bagian punya fungsinya. Andai kata salah satu bagian ini tidak berfungsi, maka akan mengganggu seluruh sistem organisme itu. Misalnya mata kita lagi sakit, mata kita sedang sakit, mata kita lagi sakit, maka akan terganggu seluruh sistem kehidupan yang kita rasakan, seluruh sistem tubuh kita akan terganggu ketika mata kita ini sakit. Itulah organisme masyarakat juga seperti itu. Ketika salah satu bagian tidak berfungsi, salah satu bagian tidak pada tempatnya, maka akan mengganggu seluruh sistem yang lain. Itu yang dimaksud dengan sistem masyarakat seperti berfungsinya organisme dalam masyarakat itu. Secara objektif, secara kenyataan, objektifnya, skema dibangun secara objektif artinya agar dapat mengenal posisi yang diberikan masyarakat kepada nilai sosial budaya dan organ atau komponen sosial yang menjadi milik masyarakat. Nah, jadi setelah diletakkan pada posisinya, maka secara objektif masyarakat dapat mengenal, oh si A itu tugasnya seperti ini. Oh, si B itu sebagai Pak Kepala Desa, dia punya tugas ini. Si C itu sebagai tokoh masyarakat, dia pekerjaannya ini. Nah, sehingga orang bisa mengenal secara objektif, manakala semua sudah didudukkan pada fungsinya, dan semua berfungsi tidak mengganggu fungsi yang lain. Begitu. Nah, kemudian yang berikutnya, ketika kita sudah mengerti tentang struktur masyarakat Indonesia, pengertiannya seperti itu, maka cirinya sekarang, ciri struktur masyarakat Indonesia yang bisa kita lihat secara umum adalah ada ciri vertikal dan ciri horizontal. Masyarakat kita itu punya ciri vertikal yang berhubungan dengan elit politik, pemerintahan, negara, kemudian berciri horizontal yang itu adalah berhubungan dengan sesama kita,
antar suku, antar agama, antar ras, antar adat, antar kebudayaan, yang ini berbeda dan beragam, maka masyarakat kita disebut heterogen, begitu. Nah, biasanya gesekan-gesekan horizontal itu lebih berbahaya daripada gesekan-gesekan secara vertikal. Karena vertikal ini berhubungan dengan negara, dengan pemerintahan yang biasanya bisa dikendalikan, dan pemerintah memegang kendali penuh, sementara kalau horizontal itu kadang-kadang kendalinya tidak pada negara, tapi mungkin pada tokoh masyarakat. Mungkin horizontal itu susah dikendalikan juga karena gesekannya terlalu tajam. Masyarakat dalam tanda petik terlalu liar untuk didamaikan misalnya. Nah, ini menjadi lebih kesulitan ketika terjadi gesekan-gesekan horizontal. Nah, dengan ciri masyarakat seperti ini, maka masyarakat kita, sistem struktur yang ada di dalam masyarakat kita adalah punya keragaman, ya, punya keragaman, yakni keragaman horizontal yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, berbeda tata cara kehidupan, sudah kita sadari semuanya, ya, tata cara kehidupan berbagai suku memiliki tata cara yang berbeda, kehidupan yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, adat yang berbeda, bahasa yang berbeda, ya, bahasa berbagai suku juga berbeda. Jangankan berbagai suku, suku Jawa saja, Jawa Tengah saja, antara Jawa Tengah bagian selatan, Jawa Tengah bagian barat, dan Jawa Tengah bagian timur berbeda. Orang Grobogan, Pati, Blora, senada bicaranya, tetapi berbeda dengan orang Batak, Tegal, Pekalongan, Bumiayu, Brebes, Cilacap, berbeda lagi. Nah, jadi inilah yang disebut bahwa keragaman itu banyak sekali, jangankan antar suku, sesama suku aja kita punya keragaman. Nah, tetapi di dalam bahasa yang beragam tadi, kita punya perekat bahasa yang namanya bahasa nasional, yakni bahasa Indonesia. Demikian pula seni budaya juga ada beragam, banyak begitu ya, beda seni, ada seni gerak, seni suara, ada kesenian-kesenian tradisional yang lain, yang semuanya itu sebetulnya saling melengkapi, dan kita menyadari bahwa memang masing-masing daerah mempunyai adat atau ciri kebudayaan yang berbeda. Nah, punya tradisi yang berbeda, punya tradisi yang berbeda, kehidupan tradisi ritual yang berbeda antar suku, antar masyarakat, antar etnis, antar golongan, dan antar agama. Kadang-kadang berbeda tradisinya. Tradisi keagamaan yang berbeda, ya, tradisi kehidupan adat yang berbeda, ini kita sadari semuanya. Nah, kalau Anda lihat dari perbedaan yang sangat beragam ini, kalau dia sendiri-sendiri akan tidak tampak indahnya ya, maka perbedaan yang berserak tadi ibaratnya seperti pecahan-pecahan kaca begitu, pecahan-pecahan kaca yang berwarna-warni yang terserak begitu, itu tidak ada indahnya sama sekali. Tetapi ketika pecahan kaca itu ditata, pecahan kaca itu direkatkan, ibaratnya misalnya yang warnanya biru didekatkan dengan bentuknya kuning yang seperti ini, direkatkan perekatnya di sini. Perekatnya adalah ada bahasa nasional, ada lagu Indonesia Raya, ada lembaga, lambang negara, ya, lambang negara burung Garuda, semuanya ini menjadi satu perekat, maka bentuknya ternyata lebih indah. Antara biru dengan hijau juga lebih indah, biru dengan kuning juga lebih indah, kuning dengan orange lebih indah, orange dengan hijau lebih indah. Nah, ini menjadi satu mosaik ya, menjadi satu mosaik hiasan yang luar biasa indahnya di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga sudah sangat jelas bahwa Indonesia tidak bisa menjadi masyarakat yang homogen. Indonesia pasti masyarakatnya adalah heterogen karena terdiri dari ribuan pulau, ribuan suku, ribuan tradisi, ribuan bahasa, ya. Ini menjadi satu mosaik yang indah manakala pecahan-pecahan yang berbeda tadi ditata, disatukan dengan perekat-perekat yang ada, yakni ada bahasa nasional, ada lambang negara, ya,
ada lagu kebangsaan, itu menjadi perekat dari pecahan-pecahan yang berserakan tadi. Sehingga ketika ditata akan menjadi satu mosaik yang sangat indah yang namanya Bumi Katulistiwa Indonesia Raya. Begitu. Nah, yang berikutnya dari keragaman horizontal, kita juga mengenal adanya keragaman vertikal, ya. Keragaman vertikal itu ditandai dengan apa? Ada perbedaan sosial yang tajam. Memang kita akui masih ada perbedaan sosial yang tajam adalah antara kelas atas, kelas menengah, kelas bawah, kaum elit, terdidik, tidak terdidik. Nah, ini semuanya masih ada perbedaan. Ada perbedaan ekonomi yang tajam juga. Perbedaan ekonomi yang tajam antara yang menguasai ekonomi dan yang tergantung pada kebutuhan ekonomi itu. Ada polarisasi ekonomi yang sangat tajam, misalnya yang menguasai ekonomi adalah etnis Tionghoa, sementara etnis yang lain tidak, misalnya seperti itu. Polarisasi itu bagian yang sangat tajam antar dua kutub yang berbeda. Seperti penguasa ekonomi itu ada di kutub utara, penguasa yang tidak menguasai ekonomi ada di kutub selatan, ibaratnya seperti itu gitu. Nah, kemudian dari keragaman vertikal ini kita bisa melihat bahwa ternyata negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat heterogen ini punya masalah-masalah yang sangat kompleks, ya. Masalah-masalah yang sangat kompleks yang itu kalau tidak dimanage secara hati-hati bisa menimbulkan memicu pertentangan-pertentangan antar masyarakat baik vertikal maupun horizontal. Nah, berikutnya kita akan melihat ketika kita berbicara masyarakat multikultur gitu ya. Ketika kita berbicara masyarakat multikultur, maka multikultur itu tidak mengenal diskriminasi gitu. Tapi apakah masyarakat kita masih ada diskriminasi? Nah, itu nanti silakan ditanyakan. Jadi diskusi ya, masyarakat kita apakah masih ada diskriminasi? Silakan nanti jadi bahan diskusi. Tetapi prinsipnya masyarakat multikultur itu tidak mengenal diskriminasi gitu. Misalnya ada diskriminasi mayoritas, ada diskriminasi minoritas gitu ya, ada diskriminasi mayoritas, ada diskriminasi minoritas. Diskriminasi mayoritas itu jika suatu kondisi yang menyebabkan golongan mayoritas tidak dapat mengakses suatu hal. Misal, kalau orang Jawa banyak merantau di Jakarta, nah orang Jawa yang di Jakarta itu tidak bisa mengakses sumber daya, tidak bisa mengakses pemerintahan, nah itu namanya diskriminasi. Tapi nyatanya di Indonesia orang Jawa yang di Jakarta banyak sekali mengakses pemerintahan. Orang Jawa yang di Jakarta banyak sekali yang menjadi penentu-penentu kebijakan di dalam pemerintahan kita. Bahkan kita ngomong orang-orang yang non Jawa pun akhirnya bukan terpaksa ya, bisa mengikuti bahasa Jawa karena banyak berinteraksi dengan orang Jawa. Nah, diskriminasi minoritas itu manakala ada kelompok suku di suatu tempat yang itu jumlahnya sedikit dan tidak bisa mengakses, misalnya orang Padang yang di Jawa tidak bisa mengakses pemerintahan, tidak bisa mengakses ekonomi, ini ada diskriminasi. Tapi kenyataannya di kita, orang Padang yang di Jawa sukses membuka ekonomi, rumah makan Padang sukses ya oleh orang Padang. Bahkan kalau rendang itu dibuat oleh orang Jawa rasanya berbeda dengan rendang yang dibuat oleh orang Padang, sepertinya seperti itu. Nah, jadi masyarakat Padang rasa Jawa, rumah makan Padang rasa Jawa dan rumah makan Padang asli Padang yang memasak berbeda. Nah, sehingga sebetulnya kita sudah tidak ada diskriminasi mayoritas dan diskriminasi minoritas. Tetapi tidak semua diskriminasi terhilangkan. Contohnya antara laki-laki dan perempuan juga masih ada diskriminasi. Nah, nanti kita akan bahas berikutnya tentang diskriminasi gender dan multikultur nanti pada materi-materi berikutnya. Nah, adanya diskriminasi itu kita perlu solusi ya, perlu solusi. Untuk sampai pada solusi kita harus mengetahui akarnya dulu. Akar diskriminasi itu sebetulnya ada di mana ya? Akar diskriminasi itu sebetulnya ada di mana? Apakah ada di antropologis atau ada di sosiologis begitu. Nah, ketika akar
diskriminasi itu ada di antropologis, yakni perbedaan kebudayaan antar etnis, maka penyelesaiannya juga secara antropologis. Kemudian jika perbedaan itu akar diskriminasinya ada di sosiologis, maka penyelesaiannya juga harus secara sosiologis. Sepertinya perbedaan akar masalah dari sosiologis lebih rumit dan lebih bergejolak dibandingkan akar antropologis perbedaan diskriminasi dari sisi antropologis, karena biasanya tidak banyak tentang budaya ya, karena kebudayaan, kesenian, tradisi begitu yang menimbulkan perbedaan tidak begitu banyak. Tetapi ketika perbedaan sosial dan ekonomi ini gampang sekali memicu adanya pergesekan, memicu adanya pertentangan, memicu adanya kerusuhan, kekacauan itu biasanya karena akar sosiologis, akar sosial ekonomi dibandingkan ketika akar antropologis. Tapi apakah akar antropologis tidak bisa menimbulkan gesekan? Bisa, tetapi sifatnya lebih tenang dan tidak sependek sumbunya di akar sosiologis gitu ya. Jadi akar diskriminasi dari sosiologis itu sumbunya lebih pendek dibandingkan dengan akar antropologis. Nah, kenapa sumbunya lebih pendek? Ya karena memang menyangkut ekonomi itu orang mudah tersulut. Menyangkut kehidupan sosial itu orang mudah tersulut karena berinteraksi sosial begitu. Nah, dari dua diskriminasi ini maka kita cari cara solusinya gitu ya. Solusi mengatasi diskriminasi. Apakah ada solusi mengatasi diskriminasi? Tentu ada ya. Tentu dalam mengatasi diskriminasi ini ada, yakni kita akan melihat bagaimana pertama pemerintah itu harus bersih, adil, demokratis. Wah, itu sangat ideal. Kita mau memberi solusi, tentu solusi yang terbaik begitu ya. Apakah sudah bisa terwujud pemerintah yang bersih, adil, dan demokratis? Tentu 100% belum. Ya, 100% belum. Oleh sebab itu kita masih selalu berupaya ke sana. Kemudian solusi yang kedua adalah selalu meyakini secara pribadi, secara individu, selalu meyakini bahwa membiasakan diri kita pada kondisi kebinekaan. Jadi kita selalu ingat bahwa kita itu berbineka. Kita itu bermacam-macam tapi satu. Nah, jadi harus ada keyakinan dalam diri kita masing-masing bahwa kita memang berbeda tetapi satu. Pada kondisi kebinekaan itu sangat penting. Nah, perlu adanya affirmative action. Nah, ini mungkin yang Anda tanyakan, apa yang dimaksud dengan affirmative action? Affirmative action adalah kebijakan yang harus segera diambil untuk penyelamatan. Nah, jadi affirmative action itu adalah kebijakan yang harus segera diambil untuk penyelamatan. Contoh, affirmative action bidang politik untuk etnis Tionghoa dan affirmative action ekonomi untuk non-Tionghoa. Artinya begini, pada masa pemerintahan Orde Baru itu Anda belum lahir pasti ya. Orde Baru itu antara tahun 1966 sampai tahun 1998. Mungkin Anda baru lahir atau belum lahir ya, mungkin belum lahir. Nah, pada masa Orde Baru, etnis Tionghoa itu tidak punya hak politik. Etnis Tionghoa tidak punya hak politik, tidak punya hak pilih dan tidak punya hak untuk dipilih gitu. Nah, ini menimbulkan semacam gesekan tertentu, padahal etnis Tionghoa di Indonesia banyak. Nah, jadi etnis Tionghoa itu pada masa Orde Baru tidak diakui hak politiknya, tidak memilih dan tidak dipilih. Maka sekarang perlu affirmative action untuk menghilangkan itu. Sekarang Tionghoa, etnis Tionghoa boleh memerintah dalam pemerintahan, duduk dalam pemerintahan, dalam BUMN, agar nanti menjembatani kesenjangan ekonomi itu. Begitu. Sekarang sudah boleh. Nah, dulu pada masa Orde Baru tidak boleh. Tidak ada hak politik etnis Tionghoa yang diakui pada masa Orde Baru. Nah, sekarang sudah diakui. Nah, kemudian affirmative action ekonomi untuk non-Tionghoa, artinya kita berdayakan UMKM yang non-Tionghoa ini ya,
kita galakkan koperasi-koperasi, kita galakkan UMKM, usaha-usaha kecil, usaha-usaha home industry, rumahan, agar ekonomi tidak dikuasai oleh etnis Tionghoa saja. Nah, jadi agar politik tidak hanya dikuasai oleh non-Tionghoa, maka ada affirmative action untuk etnis Tionghoa. Agar ekonomi tidak dikuasai oleh orang etnis Tionghoa semua, maka ada affirmative action untuk non-Tionghoa. Begitu. Jadi ada tindakan-tindakan penyelamatan, tindakan-tindakan yang harus segera dilakukan untuk menyelamatkan. Itu yang disebut affirmative action. Dari 3 solusi ini, apakah sudah 100% berhasil? Belum. Ya, apakah sudah 100% berhasil? Belum. Masih ada beberapa kendala pemerataan ekonomi, kendala pemerataan infrastruktur, kendala pemerataan sarana dan prasarana, karena kita sadari Indonesia itu sangat luar biasa luasnya, ya. Kita terbang dari Jakarta ke Papua saja 9 jam lebih, kalau sampai ke Sorong sana lebih dari 9 jam. Kita terbang ke Cina saja cuma 6 jam, ke Korea cuma 6 jam. Nah, jadi negara Indonesia itu menjadi sangat luas, dengan pembagian waktu saja menjadi 3 waktu yang berbeda. Sementara di negara luar nggak ada yang seperti itu, gitu. Nah, jadi memang kita sadari luasnya wilayah, berbedanya tradisi, adat tadi yang sangat majemuk dan multikultur tadi, maka ada beberapa kendala di bidang infrastruktur, di bidang sarana dan prasarana, kemudian juga mungkin di bidang pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi, itu masih kita sadari bersama bahwa itu masih ada. Sehingga belum bisa 100% solusi itu tercapai. Nah, karakteristik masyarakat majemuk berbeda dengan masyarakat multikultur. Kalau masyarakat multikultur itu menghargai, mengedepankan kesederajatan, mengedepankan perbedaan dalam kesederajatan. Tetapi kalau masyarakat majemuk itu cirinya antara lain terjadi segmentasi dalam bentuk kelompok, jadi ada segmen-segmen kelompok tertentu dengan etnis tertentu, dengan ciri khas tertentu, begitu. Kemudian ada kelompok-kelompok tadi membentuk sub-sub kebudayaan yang berbeda. Sub-sub kebudayaan yang berbeda ini juga bisa menandai adanya kelas-kelas tadi. Selain itu juga memiliki struktur sosial yang terbagi dalam lembaga-lembaga yang bersifat komplementer, saling menggantikan, ya. Komplement itu saling menggantikan, mensubstitusi, dan kemudian bisa melengkapi, begitu. Kurang mengembangkan konsensus. Nah, ini ya, persoalan di masyarakat majemuk adalah kurang mengembangkan konsensus. Sehingga terus terjadi konflik, tetapi konsensus kurang dikembangkan terhadap nilai-nilai sosial yang bersifat dasar. Masyarakat majemuk, masyarakat yang masih mempunyai egosentris, masih mempunyai etnosentris, sehingga konsensus jarang sekali dikembangkan. Nah, secara relatif sering terjadi konflik antar kelompok. Kenapa ya? Karena tidak ada konsensus. Konsensus tidak dikembangkan. Konsensus itu bersepakat, ya, agar terjadi integrasi, begitu, itu tidak dikembangkan. Oleh sebab itu yang sering terjadi dalam masyarakat majemuk adalah konflik antar kelompok. Secara relatif integrasi sosial tumbuh dengan paksaan. Jadi masyarakat majemuk bisa terjadi integrasi kalau dipaksa. Kalau dipaksa, begitu. Nah, padahal integrasi penyatuan kembali itu lahir sebetulnya dari konsensus. Tetapi karena jarang melakukan konsensus, maka integrasi penyatuan kembali itu akhirnya harus dengan paksaan. Dominasi politik oleh kelompok tertentu dan terhadap kelompok lainnya masih ada. Ini ciri-ciri masyarakat majemuk. Nah, yang berikutnya, kalau kita berbicara masyarakat, isinya tentu manusia, ya, manusia, individu dalam komunitas akhirnya membentuk masyarakat, begitu. Nah, manusia itu secara sosial, kita adalah makhluk sosial, ya, yang sudah sangat terkenal, Suun Politikon itu. Kemudian secara individu kita memerlukan
kreativitas sebagai makhluk yang kreatif, ya, makhluk yang punya budidaya pikir, ya, penciptaan, pikiran, pola pikir, tingkah laku, sikap. Ini yang berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, kalau kemudian kita lihat manusia itu punya kelakuan yang berbeda, ya. Manusia punya kelakuan yang berbeda. Punya konsep kelakuan yang berbeda, punya jenis pola kelakuan yang berbeda. Konsep kelakuan itu apa? Cara berpikir, cara bertindak, cara ini adalah dengan cara berpola, menciptakan model yang lain. Jadi kita selalu punya pola pikir, pola tindak, ya, pola kelakuan, sehingga bisa dilihat polanya, cirinya bisa dilihat. Oh, masyarakat Jawa pola hidupnya, nah, pola hidupnya seperti itu. Nah, jenis kelakuan, ada kelakuan lahiriah dan ada kelakuan batiniah. Kelakuan lahiriah itu adalah cara bertindak yang ditiru berulang-ulang oleh banyak orang. Jadi, ketika kita action, bertindak, dan itu ditiru oleh banyak orang, berarti kita punya pola, punya cara, kelakuan secara lahir bisa dilihat. Terus pola kelakuan batiniah itu apa? Berpikir, berkemauan, bersikap. Yang ini adalah secara pola bisa dilihat juga, oh sikapnya seperti itu, oh pola berpikirnya begitu, oh kemampuan berekspresinya seperti itu, mengungkapkan suaranya polanya seperti itu, mengungkapkan pendapatnya polanya seperti itu. Nah, inilah manusia yang cirinya seperti itu hidup dalam struktur masyarakat Indonesia yang sangat majemuk, sangat heterogen, dan menjadi ciri khas masyarakat kita, yakni masyarakat yang sangat heterogen. Nah, itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita diskusikan bersama tentang bagaimana struktur masyarakat di Indonesia yang terdiri dari ada masyarakat majemuk dan masyarakat multikultur. Apakah masyarakat kita sudah multikultur? Nah, ini perlu kita diskusikan. Apakah masyarakat kita masih menjadi masyarakat majemuk? Itu perlu kita diskusikan bersama. Baiklah teman-teman, nanti materi akan saya bagi. Silahkan